Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pertama, karena kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan menjalankan hidup, tentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan bekal sesiap mungkin dan sebanyak mungkin, sesiap mungkin yang akan kita bawa nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan satu karunia yang amat besar harganya dan amat mulia nilainya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa dimanapun berada, di dalam ajaran Islam, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu, maka itu menunjukkan sesuatu itu sesuatu yang mulia, yang besar, yang istimewa, sekaligus penting untuk dilakukan. Sampai-sampai dalam kajian hukum Islam, jika Allah memerintahkan sesuatu, maka secara hukum perkara itu menjadi wajib hukumnya, artinya harus kita laksanakan. Nah, mari kita lihat di antara yang diharuskan, yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, bahkan perintah yang pertama kali Allah turunkan adalah perintah untuk membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang di ayat itu Allah tidak menjelaskan secara tersurat apa yang akan kita baca, tapi paling tidak kita menerima pelajaran atau memahami bahwa Allah menyuruh kita untuk membaca apapun itu. Mungkin membaca kitab suci terutama, atau membaca makhluk Allah yang terhampar di alam raya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memerintahkan dalam bentuk kata Iqra, tapi bentuk yang lain pun Allah menggunakannya. Misalnya Allah menggunakan dengan redaksi Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu artinya bacalah, Iqra artinya bacalah. Coba bayangin para hamba-hamba Allah yang dimuliakan, membaca, perintah membaca, Allah menggunakan dua kata perintah sekaligus, Iqra dan Utslu. Itu artinya betapa pentingnya membaca itu. Maka sekali lagi, sebagai umat Islam, membaca bukan hanya dalam hal ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran atau membaca hadis-hadis Nabi, tapi juga membaca, sebagaimana kita tahu, adalah jendela ilmu pengetahuan dan peradaban. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat manusia andai kata mereka semuanya tidak membaca dan tidak menulis, tidak membaca karya-karya para ulama-ulama terdahulu sebelumnya, dan tidak mewariskan hasil tulisan-tulisan dan hasil bacaan mereka untuk generasi-generasi setelahnya. Kita tahu bahwa perjalanan umat manusia dari dulu sampai sekarang dan nanti itu diwarnai dengan dua kekayaan intelektual, yaitu bacaan dan tulisan. Mereka membaca lalu menulis. Maka sekali lagi, sebagai umat Islam, khususnya di bulan suci Ramadan ini, mari kita mengamalkan firman Allah, Iqra bismi rabbik, dan juga Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Mari kita banyak membaca, mentadabburi, apalagi bukan hanya membaca secara lisan, tapi kita membaca secara intelektual, membaca, memahami apa yang kita baca, karena memang itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Baik ayat kecil itu ayat yang tertulis di dalam mushaf, ataupun ayat kauni yang besar, ayat besar yang terhampar di alam raya. Semua tujuan semua bacaan kita adalah agar kita sampai mengenal Allah, mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan
pengenalan kita kepada Allah, kekaguman kita terhadap Allah dari hasil membaca itu akan menambahkan rasa mahabbah kita kepadanya di dalam hati kita. Dan rasa mahabbah itu, kekaguman kepada Allah itu juga nanti akan melahirkan sikap atau perilaku ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya seseorang yang mengetahui siapa Tuhannya dari hasil membaca, lalu dia mencintai dan mengagumi Allah, lalu rasa kekaguman itu melahirkan perilaku takwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengenal siapa Allah sesungguhnya sehingga dia mematuhinya. Apalagi kita hubungkan dengan kehidupan di akhirat kelak, di mana di dunia ini kita harus banyak beramal. Itu mungkin poin yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin, para jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun berada, khususnya para pecinta Al-Quran. Kita tahu di dalam Quran, khususnya para pengkaji Quran, bahwa banyak contoh-contoh yang Allah abadikan di dalam Quran, bagaimana dahsyatnya ketika seorang manusia itu membaca firman Allah atau membaca wahyu Allah. Kita mulai misalnya dari Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran di dalam surga lalu diusir dan diturunkan ke bumi, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dalam menghadapi situasi kehidupannya yang amburadul lah, kalau mungkin bahasa kita ya, amburadul itu berantakan karena harus keluar dari surga. Tapi Al-Quran mengabadikan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam menerima beberapa kalimat, lalu tentu membaca kalimat itu. Makanya di dalam tafsir disebutkan kalimat yang diterima Nabi Adam dari Allah adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa pelajarannya? Nabi Adam menerima wahyu dari Allah, lalu membaca wahyu yang diterima itu, lalu Allah berikan jalan keluar dari masalahnya, akhirnya ketemu dengan istrinya dan menjalani hidup di dunia ini dengan aman dan bahagia. Berarti kunci kebahagiaan salah satunya yang paling utama adalah dengan membaca wahyu. Kita punya Quran 30 juz, coba bayangin para hadirin ya, Allah memerintahkan Nabi Adam membaca kalimatin, hanya beberapa kalimat. Nabi Adam membaca hanya beberapa kalimat, selesai persoalannya, harmonis rumah tangganya, bahagia kehidupannya. Kita yang punya 6.236 ayat, pertanyaannya, pernahkah kita membacanya? Jangan-jangan kita punya banyak ayat wahyu dari Allah, tapi nggak pernah kita membacanya. Jangan-jangan masalah kita yang datang silih berganti, banyak menghantui kita semua, datang masalah tidak ada yang selesai, sampai banyak masalah yang kita hadapi. Jangan-jangan penyebabnya adalah karena kita nggak pernah menengok wahyu yang ada di dalam Quran. Kitab atau mushaf yang ada di rumah kita jarang kita buka. Lihatlah Nabi Adam hanya baca beberapa kalimat, selesai persoalannya. Nah kita bukan hanya beberapa kalimat, punya 30 juz. Pertanyaannya, pernahkah kita membacanya? Itu Nabi Adam. Belum lagi nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim itu diselamatkan dari kobaran api, itu karena membaca wahyu Allah. Nabi Yunus coba, di dalam Quran itu dikisahkan ketika ditelan oleh ikan raksasa. Allah kisahkan, falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak membaca wahyu dari Allah, membaca tasbih yang datangnya dari Allah, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka kata Allah, Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Berarti penyelesaian masalah Nabi Yunus adalah membaca wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya manusia, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lihat dalam Quran itu ada surah namanya surah An-Nahl. Itu agak ajaib ya, nama surah kok An-Nahl, lebah. Nah, di antara keistimewaan lebah menurut Allah dalam surah itu adalah lebah itu bisa menghasilkan obat yang sampai sekarang belum ada penemuan obat yang lebih dahsyat dari madu loh, para jamaah ya, para pecinta Quran. Coba dikaji ayat-ayat lebah itu. Bayangin makhluk sekecil itu, nggak pernah sekolah, nggak punya pengetahuan kayak kita, secanggih kita itu, kuliah segala macam, tapi bisa menghasilkan obat yang super dahsyat itu. Rahasianya apa? Ternyata di antara rahasianya adalah wa auha ilan nahli.
Allah mewahyukan kepada lebah. Artinya apa? Lebah menerima wahyu lalu mengikuti wahyu. Maka sekali lagi, kalau ingin menjadi manusia hebat, bacalah wahyu yang Allah datangkan kepada kita. Allah menurunkan wahyu supaya kita baca untuk pedoman hidup, menjadi manusia-manusia hebat, dan juga bisa menghadapi berbagai persoalan. Jadi kalau banyak persoalan yang menimpa kita, jangan-jangan kita jarang baca Quran. Maka karena itu, mari kita awali di bulan Ramadan ini dan seterusnya kita menjadi orang-orang yang doyan atau senang membaca Al-Quran. Ingat, yang mendapat syafaat nanti di hari kiamat adalah sohibil Quran. Nabi menggunakan kata sohib ya, bukan sekedar terkadang baca, tapi sohib. Sohib itu ya sahabatnya Quran yang sering dan kemana-mana membaca Quran dan bersahabat dengan Quran. Semua kita semua menjadi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, yang senang membaca, mempelajarinya. Syukur-syukur bisa menghafalnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.